Saudara Paulus, Ya, saudara selamat Diko. hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Iya. Di mana kita ini sekarang? Kita sekarang ada di Biara Kambirino. Jadi inilah biara pertama dari Kapusin. Oh, Sekitar tahun 1500 ya. iya. Apa yang bisa kita lihat di sini? Apa yang ada? Bagaimana bisa? Ini masih biara pertama. Jadi umur ini kira-kira sekitar 400-an tahun. Tapi ini sudah baru. Itu kayu-kayu yang di atas itu masih asli original ya. Dan pintu ini dan suasana di dalam itu Indah sekali ya. indah sekali dengan kamar yang kecil-kecil. Kecil ya. Nah, kamar kecil Cukup hanya untuk satu orang ya. buat satu orang dan sangat biasa. sempit. Satu meja, Iya, ya. luar biasa ya. Atau bagaimana perasaan? Iya, saya juga terasa sangat emosional bisa tiba di sini di Biara Kapusin pertama Kapusin di dunia, boleh dikatakan. Dan menurut cerita katanya tanah ini dan bangunan ini diberikan oleh Katarina Cibo kepada para Kapusin pertama untuk tempat tinggal mereka. Dahulu katanya ini tidak berbentuk seperti persis biara, tetapi mereka di sini tinggal juga sekalian membantu para peziarah yang pergi ke Loreto berziarah, dan para Kapusin menerima para peziarah untuk bermalam di sini. Dan akhirnya Katarina Cibo memberikan tempat ini kepada para Kapusin, dan akhirnya menjadi tempat Kapusin untuk tinggal sebagai biara mereka. Cantik sekali dan luas ya. Ada juga di sini sekarang secara aktual dihuni oleh para novis Ada 23 orang ya. 23 orang dengan seluruh saudara, tetapi para novisnya 14 orang. Interprovincia, ada provinsi, Ada 4 provinsi. ada 4 provinsi. Apa itu? Dari Prancis, dari Sardinia, Sardinia, kemudian Umbria, dan Marche. Marche provinsi yang ada di ini provinsi asli yang di dekat sini. jadi 4 provinsi, novisnya sekarang hanya 14 orang. 14 orang. Sesuatu yang menarik bahwa dari Prancis ada 5 novis tinggal di sini sekarang. Ada mereka memang bercerita sebelumnya Tidak ada ada, beberapa tahun tidak ada dokter. tidak ada novisnya lagi. Tapi sekarang ada. Mungkin harapan baru sekarang ada Iya. 5 orang novis dari situ. Iya, sesuatu ya. Dan terasa di sini auranya kalau kita masuk ke dalam biara, terasa memang bahwa apa namanya keantikan dari bangunan ini sungguh terasa juga suasananya, kemudian ruang doanya, ruang makan, ya, dan semuanya terasa kita seperti kembali ke abad-abad pertama di mana Kapusin lahir. Iya, di kamar itu tidak ada kamar mandi seperti dalam sekarang. Iya, Harus pergi agak jauh iya, keluar ya. dari kamar tidur itu. Iya. Apa pesan-pesan Saudara Paulus untuk para pendengar atau kaum muda atau umat kita yang ada di Indonesia dengan melihat suasana biara Kapusin, kemudian apa pesan untuk kaum muda dan ya kesan-kesan yang dibawakan dari rumah ini kepada para Ya, ya, misalnya umat kita di Indonesia. di sini ada seorang novis dari Sardinia bercerita dia sudah cukup berumur, sudah lama dia hidup ya seperti biasa bekerja dan seterusnya. Ya, Tapi ketika dia tiba di sini begitu merasakan kedamaian. iya, Dia mengatakan begitu gampang saja lepas dari semua HP atau media sosial apa segala macam, dan di sini dia mengatakan saya menemukan sesuatu yang baru yang membuat saya sangat kerasa dan itu cepat. iya. Saya pikir itu ya Tuhan memang Memanggil. sungguh ditemukan di sini. Ya, memanggil dan menemukan situasi di sini. Dan saya kira memang itulah panggilan. Panggilan itu adalah ya bukan untuk mengerjakan banyak hal atau mengubah dunia ini. Jadi Ya. panggilan itu Temukan dulu dari diri sendiri ya, hanya mengikuti Yesus dan tinggal bersamanya. Dan saya kira ya, di sini suasana itu dirasakan ya. sungguh dirasakan ya. Dan juga ada satu orang dari Prancis yang menjadi novisiat sekarang sudah imam sebelumnya ya, sudah imam, sudah berkarya sebagai imam, tapi kemudian dia bertemu dengan saudara Kapusin dan akhirnya dia memutuskan menjadi Kapusin dan sekarang menjalani masa novisiatnya di sini. Ya, itu sesuatu. Dan dia tidak pergi melayani lagi seperti pastor sebelumnya, tetapi
dia tinggal sebagai novis tapi tidak merayakan misa secara pribadi atau memimpin misa langsung, tetapi dia mengkonselebran setia dengan itu. Tapi kadang-kadang dia diajak oleh magisternya untuk pergi pelayanan pengakuan dosa, untuk merayakan misa di satu tempat, tapi tetap bersama dengan pemimpin novisnya. Itu menarik sekali ya. Dia bisa bertahan dan bahagia dalam masa novisiatnya meskipun dia sebenarnya sudah menjadi imamnya dan dia ingin menjadi kapusin. Dan mengagumkan. Ya. Dan saya berpesan begini, di dalam hati kita masing-masing, Tuhan tetap memanggil kita. Panggilan itu, suara itu ada di dalam diri kita, dan Tuhan hanya menginginkan kebahagiaan kita, tidak lain daripada itu. Ya. Tuhan hanya menginginkan supaya saya bahagia, supaya saya bergembira, supaya saya sungguh merasakan hidup ini dengan baik. Hanya itu yang diinginkan Tuhan. Dan setiap saat Tuhan memanggil kita, dan dengarkan itu di dalam hati kita yang terdalam. Setiap saat, setiap hari, dengarkan panggilan Tuhan. Iya. Dan tadi malam juga menarik, ada juga novis dari Perancis itu, dia berasal dari Madagaskar. Dia sudah bekerja dulu, dan kebanyakan si novis yang sudah bekerja dulu sebelumnya. Dari Madagaskar itu dia sedang kuliah, menyelesaikan kuliahnya, dan kemudian dia menjadi kapusin. Dan dia katakan, saya perlu tetap untuk discernment, untuk membeda-bedakan roh dalam hidup saya, apakah saya mau menjadi menjadi bruder atau menjadi pastor. Dan pada saat awalnya juga dia menjadi kapusin, dia juga sudah mengadakan discernment sebelumnya ya. Dan itu menarik ya, artinya kita dengarkan panggilan Tuhan sambil terus menjernihkan panggilan itu lewat doa, semakin kita semakin yakin apakah memang, karena panggilan itu bukan hanya menjadi kapusin, tapi juga panggilan hidup sehari-hari. Perlu kita mendengarkan suara Tuhan dan discernment untuk berbuat lebih baik ya. Dan itu ya, Tuhan sudah memanggil kita. Mari sekarang kita berdoa. Okay. Sudah dipanggil untuk berdoa ibadat siang ya. Terima kasih. Pace bene